Oke, selamat malam teman-teman semua, kembali lagi di Cangkem Bol. Edisi malam hari ini saya jauh-jauh sampai Petir untuk menemui narasumber, anggap aja spesial ya. Spesial pada malam hari ini namanya siapa? Monggo perkenalan dulu. Yo ngerti dhewe wis kamu yang kan dia nggak tahu ya, nanti perkenalan sendiri. Orang sih Bapak. Udah, nanti di bawah ada ditulis ya gitu. Gak usah manja kalian. Gak usah. Ya, jadi narasumber spesial malam ini dia merupakan seorang yang multi talent sih. Dia wasit, guru, dan juga pembina pramuka. Tapi untuk malam hari ini dia akan menggunakan kemampuannya, menggunakan kepakarannya sebagai wasit, sebagai seseorang yang udah merasakan asam garam di dunia persepak bolaan. Kok tadi serius ya omongan mungkin yang gini ki. Selamat burung asam garam. Oh, sedikit tahu lah. Oh iya, sedikit tahu. Tapi kan setidaknya kan sudah terjun lebih jauh daripada saya, yang cuma mainnya fun football. Oke, anak jersey ya. Oh iya benar. Di malam hari ini kebetulan kita akan bahas soal sepak bola dalam negeri gitu nggih? Oh iya. Nah, tentang Liga 1. Jadi menurut berita-berita sudah fix apa belum, katanya Liga 1 lanjut Oktober besok nggih? Liga 1 insya Allah Oktober itu belum tahu ya. Oh, tapi, bahkan belum tahu? Belum tahu, itu kan juga masih simpang siur. Oh. Nah, tapi kalau yang Liga 1 semuanya Liga 2 insya Allah akan tetap berjalan. Oke. Jadi walaupun katanya akan dilaksanakan Oktober, tapi tetap nunggu ya, maksudnya kita lihat kurvanya dulu seperti apa nggih, situasinya seperti apa gitu ya. Kemungkinan seperti itu. Oke. Terus juga ini kan ya dengar-dengar juga dari media, makanya kan saya tanya ke panjenengan yang lebih ngerti daripada saya, setidaknya seperti itu. Katanya Liga 1 besok mau nggak ada degradasi dihapuskan begitu. Iya, betul. Itu kira-kira adil nggak sih? Adil atau enggak relatif, karena itu kan hasilnya dari manajer meeting yang sudah terjadi. Oke. Jadi kan udah ada deal kesepakatan antara pemilik klub dengan PSSI dan operator liga selaku pelaksananya. Jadi kalau masalah adil enggak ya kita lihat saja era pandemi seperti ini. Jadi ini sebenarnya bukan hanya di Indonesia ya. Orang-orang kan taunya wah ini enggak cuma di Indonesia ya. Di Asia Tenggara juga ada negara-negara yang tidak ada degradasinya, juga ada, juga dilaksanakan juga sama. Nah, jadi misalnya kita ambil contoh kalau nggak salah di Malaysia itu nggak degradasi juga loh, sama sepertinya sama kita. Oke. Jadi kalau nggak ada degradasi gitu, nanti kalau tim-tim yang di Liga 2 gitu berarti tidak ada promosi juga? Tetap ada promosi. Berarti musim depan kok kontestan Liga 1 tambah? Ya, tambah. Kontestan Liga 1 tambah, Liga 2 ada yang naik, dan yang Liga 3 pun ada yang promosi ke Liga 2. Nah, tapi Liga 2 tidak ada yang degradasi juga. Oke, berarti kalau Liga 1 berarti nanti akan dapat tim-tim yang promosi dari Liga 2 itu berarti nanti 3 tim yang dari Liga 2 atau berapa? Belum tahu formatnya yang naik berapa, tapi yang jelas seperti itu. Yang tahu saya seperti itu. Jadi nanti akan ada yang promosi dari Liga 2 dan yang Liga 3 juga nanti yang promosi. Tapi jumlahnya berapa kita nggak tahu. Saya nggak tahu karena itu urusannya wong dhuwur kono. Oke, sekarang ya walaupun nggak tahu, sekarang kita berandai-andai aja ya. Katakanlah yang naik ya, katakanlah 2 gitu ya, pemirsa ya, manut. Katakanlah 2 yang naik, berarti kira-kira itu nanti akan ada perubahan nggak dari struktur liganya? Dalam arti apakah mungkin nanti dibagi 2 divisi atau tetap 1 gitu? Maksudnya ada kemungkinan nggak seperti itu sampai harusnya itu masih dinamis, Mas. Kita lihat Liga Indonesia kita kan dinamis toh. Tergantung situasinya kan. Liga Indonesia itu kenapa kok ribet, kan banyak tantangan dan banyak hambatan. Pilkada. Oh. Ya itu jelas benar sih ya. Lebaran.
ya toh? Nah itu kan tantangan liga yang paling jelas yang membuat tantangan liga kita itu kok sering formatnya berubah-ubah. Kalau banyak pengamat mengatakan wah nggak konsisten gini-gini karena tidak mengalami langsung bagaimana mengelola liga itu sendiri. Gitu loh. Nah sedangkan kalau jenengan tahu Indonesia itu luasnya aja ya itu hampir satu benua Amerika itu bisa se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sangat luas sekali. Eropa aja itu ya. Eropa itu Liga Champion itu sama saja ngubengi Indonesia Liga Champion. Ya. Iya. Jadi apa yang dilakukan pengurus dan sebagainya itu kan juga sesuai dengan kondisinya juga. Nah, mungkin memaksanakan suatu itu mau diarahkan ke profesional. Ya capnya profesional tapi kan masih dalam tanda kutip masih profesional semi lah. Oke. Tidak semuanya profesional. Yang selanjutnya ini dan yang pasti ini juga dilakukan di semua negara yang sedang mengalami pandemi. Hampir semua karena saya tahu juga ada beberapa yang tetap tidak melaksanakan itu. Jadi kita akan melaksanakan pertandingan tanpa penonton. Ya. Seperti halnya di Spanyol, Inggris ataupun di Italia. Tapi kira-kira walaupun sudah dinyatakan tanpa penonton gitu, ada kemungkinan nggak supporter tetap datang ke sekitar stadion ya minimal nyanyi-nyanyi lah atau bagaimana gitu, ada kemungkinan seperti itu nggak sih? Kalau itu sudah jelas Indonesia sudah itu, jelas bahkan. Kalau Indonesia itu maniak semuanya. Orang Liverpool aja juara merayakan di Inggris loh, kelasnya Inggris loh itu ya nggak tahu sendiri, apalagi Indonesia. Indonesia nanti kemungkinan tetap akan ada ya gelombang-gelombang supporter itu bisa jadi, cuman kalau kan nanti pasti ada pihak keamanan tetap menghalau. Seperti itu. Bisa nanti jadi klaster baru malah bahaya. Iya, itu makanya, yang kami takutkan juga. Seperti itu, makanya di kemungkinan tetap ada lah. Mungkin nobar atau apa itu pasti. Nah itu skemanya nanti bagaimana itu kembali ke kreativitas supporter masing-masing. Oke. Nah, itu supporternya itu mendukung timnya secara, kalau seumpamanya misalnya ya supporternya kreatif mendukung secara finansial katakanlah, mungkin bisa tetap beli tiket tapi mungkin dari klub disediakan nobarnya. Kalau di luar kan udah ada apa ya kayak merchandiser kayak cafe shopnya gitu ya, mereka tetap bisa. Nah kalau udah ke arah ke profesional mungkin bisa kayak gitu. Cuman kan kalau lihat kondisinya di kita kayaknya belum ada kesadaran teman-teman supporter sampai ke situ, itu belum ada kesadaran sampai ke situ. Ini kan juga saya dengar, kembali lagi saya dengar katanya untuk Liga 1 dipusatkan di Pulau Jawa begitu ya? Iya. Dan untuk tim-tim yang luar Jawa itu kebanyakan itu justru memilih Yogyakarta sebagai home base-nya. Itu seberapa spesial Yogyakarta sehingga mereka seakan-akan rebutan gitu loh untuk main di sini itu kan, sampai yang saya tahu yang jadi pilihan itu di Maguwarjo sama Sultan Agung gitu. Mengapa? Apa spesialnya? Sebelum masuk ke Jogja, kenapa ke Liga Jawa dulu? Oh iya gitu ya. Makanya istilahnya kok disebut Liga Jawa karena malah Liga Jawa. Liganya di Jawa semua. Jadi kalau kita lihat di pergerakan netizen, itu kalau lihat pelaksanaan liga itu dia mengatakan Liga Jawa, terutama yang teman-teman yang dari luar pulau. Kenapa nggak di Batakkan kemana? Kenapa nggak di Bali? Kenapa nggak main di Bali? Kenapa nggak di Batakkan dan lain sebagainya lah. Seperti itu. Kembali lagi ini kan ke prosedural. Kemarin aja itu ada dengar-dengar juga syarat untuk main itu tim itu harus rapid ada protokol ketat gitu loh. Jadi bayangkan saja ketika masih seperti format biasa, terbang ke sana harus rapid, harus ngurut tetek mengek dan lain sebagainya. Berapa kos yang harus dikeluarkan oleh tim? Sedangkan tim bermainnya tanpa supporter. Dan kita tahu sendiri kalau tim Indonesia itu pendapatannya dari kosnya paling banyak dari supporter. Sponsor dan lain sebagainya mungkin hanya beberapa tim yang bisa kuat
Bayangkara FC itu bisa sendiri karena ada korporasi di belakangnya. Dan yang lainnya mungkin susah. Sekarang gini, Persiraja Banda Aceh katakanlah. Berapa kos yang harus dia habiskan ketika dia harus jauh-jauh seperti itu. Kita lihat awal-awal liga saja dia udah minta menjadi 2. Nah, ini yang tidak dilihat supporter tuh di sini. Nah, kalau kondisinya sekarang kalau kita harus keluar, tahu sendiri naik pesawat harus prosedurnya ketatnya bukan main. Apalagi kalau itu membawa rombongan luas, nggak membayangkan seberapa sulitnya. Nah, kenapa kok di Jawa, sentralnya kok di Jawa? Karena mayoritas timnya ada di Jawa. Yang dari luar mana? Sumatera ya paling Persiraja Banda Aceh Liga 1 loh. Siapa lagi? Yus kuwi. Mana? Semen Padang wis degradasi. Sriwijaya juga ya Sriwijaya degradasi. ada. Iya, ada cuman SMS degradasi juga ya? loh iya, kan tinggal Persiraja. Banda Aceh, ya toh? Pada Lampung ya wis kukut. Iya kan? Iya. Nah, Kalimantan tinggal Borneo FC. Ya? Benar. Oh. Sulawesi PSM Makassar. Papua Persipura. Lainnya Bali. Lainnya Jawa semua. Dia mau nggak mau ya. Mau nggak mau dengan kondisi yang pandemi ini. Sekarang semuanya itu semua kan terkena dampaknya. Makanya di Liga Jawa. Liga Jawa di Pulau Jawa. Jadi mau nggak mau ya untuk menghemat ya Jawa. Gak ada pilihan lain ya untuk ya itu win-win solutionnya kayak gitu. Yang berikutnya kenapa kok di Jogja? Iya. Nah, di Jogja kemarin kan memang ada pengusaha hotel temennya Pak Ketua Umum yang menawarkan bahwasannya ada istilahnya kayak diskon atau apalah promo buat hotelnya daripada karena kalau era kayak gini tuh hotel mana yang buka tutup semua. Nah, ada pengusaha hotel yang daripada dia mati tempatnya itu akhirnya ada deal dengan beberapa tim, dia memberikan penawaran dan itu menarik berarti. Jelas akan menghemat kos anggaran. Dan itu supporter nggak ada yang berpikir. Misalnya gini, kenapa nggak di Batakkan? Batakkan oke bagus nih. Cuman hotelnya berapa? Bisa menampung 18-20 tim Liga 1. Kan nggak bisa, ya kan? Kenapa kok Jogja semua? Jogja ada 2. Kenapa kok ambil Jogja? Salah satunya itu tadi hotel. Yang kedua adalah fasilitasnya lebih daripada daerah lain. Jogja. Fasilitas apa yang dimaksud? Lapangan. Oke. Orang supporter taunya hanya dalam manual liga itu tuh tidak. Kalau kita ke luar negeri sana, Real Madrid itu tidak akan bertanding masuk ke Santiago Bernabeu itu hanya H-1 kan namanya mencoba lapangannya itu hanya H-1 sebelum pertandingan besok. Tim lawan pun juga haknya juga sama. Jadi dia latihannya itu tidak di Santiago Bernabeu. Ya, kenapa kok kualitasnya bagus? Karena seperti itu, ada istirahat rumputnya. Barca di Camp Nou itu juga nggak mungkin dia tiap hari latihan enggak, mereka punya fasilitas tersendiri. Nah, sama seperti kita. Di kita itu juga kita mintanya ke profesional nih. Cuman ketika diarahkan ke profesional, supporternya teriak nih. Kan aneh juga kayak gitu. Kayak Bali United, mereka nggak mungkin latihan di kan terus, nggak mungkin. Bahkan PSS Sleman aja dia kalau di Mago juga nggak setiap hari dia di Mago. Kan seperti itu. Nah, kenapa kok di Jogja? Di Jogja satu. Jogja itu provinsinya nggak terlalu besar, kecil, tapi akses ditempuhnya akomodasinya mudah, kos biayanya lebih murah, lapangan standar yang standar buat latihan Jogja ada beberapa yang udah masuk pilar, bahkan timnas saja latihannya ke sini. UNY udah pernah main sana? Belum sempet ya? Iya. Kasihan sekali kamu. Saya sudah. Ya. Bagus lapangannya. JIS. Oh iya, JIS pernah. JIS ya. JIS. Nah, JIS. Pernah ya? Pernah. Bagus kan? Bagus sih, kelas. UII. UI juga pernah. Nah, Sanata Dharma.
Oh, kalau yang baru saya belum nyoba. Nah. Dulu saya lihat ya masih biasa, rumputnya masih kayak. Tapi katanya gitu. sekarang bagus. Nah, belum lagi sini. Kadsono yang buat latihan PSS Sleman ini di sebelah. Oh, bercak. Bercak. Oh. Nah, bercak apa bercak. Kan? Mm-mm. Banyak. Belum lagi yang kita ambil di Bantul. Ismail. Ismail ya kan? Nah. Itu kan banyak lapangan-lapangan yang istilahnya buat latihan juga bagus. Bahkan sekarang Mandala Krida itu di sebelah timurnya yang buat panan. Lapangan Kenari itu ya? Lapangan Kenari itu juga bagus. Rata ya. Tuh. Pilihan lapangannya itu banyak. Dengan bukan hanya sekadar lapangan ya. Kalau lapangan kelas desa itu juga sini juga banyak. Daerah-daerah juga banyak. Tapi lapangan yang standar untuk latihan itu yang ada yang paling dekat dan banyak Jogja. Oke. Sport center, gym dan lain sebagainya di sini banyak. Sewanya lebih murah di sini daripada ketika di Jakarta. Makanya ketika ada kalau dulu itu ada pertandingan kelompok usia pasti larinya ke Jogja. Kenapa? Kosnya lebih murah. Nah sekarang di era pandemi tim nggak punya pemasukan, hanya dapat dari sponsor, entah itu pun berapa, ya mau nggak mau tetap harus rasionalisasi. Nah ini yang disayangkan kan banyak orang yang mau wah ini Liga Jawa terpusat ini. Mikirnya hanya semangat kedaerahannya, mungkin perlu ditatar PPKN lagi. Kalau enggak perlu dilatih sama pramuka ya nanti. Oh ya. ya, siap. Kebetulan pembina pramuka mungkin Kak Ridwan turun tangan besok. Iya. Semangatnya itu bukan semangat kedaerahan lagi, tapi kenapa mikirnya ke situ? Kalau udah mikirnya masih kesukuan, mbok bagus jelek, mungkin kalau udah mikirnya kesukuan tetap jelek. Sama seperti kalau pertandingan wis ra percaya karo wasite, mbok bagusnya kayak apa mesti Tetap dicari kesalahannya itu pasti wasit. akan ada kesalahannya. Akhirnya apa? Kegowo rusuh ming fan game gue nganti ngidak Wasit. itu paling. Nah itu tuh faktanya seperti itu. Kondisi di Indonesia itu seperti itu faktanya. Ini kemarin tanggal berapa ya? Selamat ulang tahun buat Aremania. Nah, ya kan?